Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di sesi podcast untuk Qatar 2021. Nah, ini kayaknya lumayan banyak nih yang akan kita bahas. Gue sudah berapa kali recording, coba saking banyaknya, dan gue yang satu belum dia bahas, ternyata ada lagi yang satu. Oke, yang pertama adalah soal apa aja yang terjadi di Qatar. Menurut Mbak Yu, di Qatar itu lumayan apa sih? Ada sesuatu yang ingin dibuktikan. Jadi yang pertama bahwa mitos soal rookie. Mitosnya adalah rookie itu kalau mau podium butuh waktu lumayan lama untuk bisa adaptasi. Dan itu dipatahkan di Qatar. Jorge Martin bisa podium hanya butuh 2 race. Di race pertama pun di Qatar dia lumayan moncer sebenarnya. Kemudian setelah sekian lama, mungkin dari sekitar tahun 1950-an, untuk pertama kalinya 2 rider Prancis berada di satu podium. Itu rekor lain juga. Kemudian seperti biasa Michelin kembali membuat rekor, karena memang tujuannya Michelin adalah membuat rekor. Dia nggak peduli dengan durabilitas, dia pedulinya hanya rekor. Jadi top speed berhasil dibuat, fastest lap berhasil dibuat. Itu rekor-rekor baru. Kemudian bahwa ini yang mitos yang masih perlu dibuktikan, bahwa pemenang Qatar biasanya nggak bakal Jordan. Nah, masalahnya tahun ini adalah Qatar dibuat 2 kali dan pemenangnya bukanlah pemimpin klasemen. Kalau tahun-tahun sebelumnya Qatar itu dibuat hanya 1 kali, jadi yang menang biasanya adalah pemimpin klasemen. Nah, karena ini dibuat 2 kali, yang menang pertama adalah Neng Vina, yang kedua ada Nektaro, yang pemimpin klasemen malah Johan Zarco. Jadi kita lihat aja nanti akhir musim gitu kan. Karena seperti biasa feeling gua tahun ini nggak beda jauh sama tahun lalu karena nggak ada jurun dakor. Yang pertama dihore-horein, biasanya yang terakhir diem. Jadi istilahnya turning table. Yang pertama nggak diunggulkan akan unggul di akhir cerita. Kalau kata Bebek, yang tertawa di akhir cerita yang akan menang. Nah, mitos terakhirnya adalah soal bahwa sirkuit Qatar itu biasanya hanya untuk motor yang unggul dengan speed dan power. Ternyata dipatahkan oleh Yamaha yang nggak punya speed dan nggak punya power. Oke, mereka masih bermasalah dengan power, cuma diakalin di mana-mana karena kemarin masih bermasalah soal katup, dan itu juga gue agak mungkin itu bermasalah sama si Morbidelli, tapi oleh Yamaha katanya itu cuma masalah saluran bahan bakar, bukan masalah katup. Oke. Ini sebenarnya agak bingung juga. Sebenarnya fitur Yamaha ini apa sampai dia bisa unggul di Qatar 2 race lagi. Ducati yang mendominasi, benar-benar mendominasi sepanjang sesi praktis sampai balapan, bahkan dari tes Qatar 2 itu mereka diunggulkan, nggak bisa ngomong macem-macem. Si Miller yang mengungguli tes Qatar 2 itu nggak bisa ngomong macem-macem. Yang menang siapa? Yamaha. Fiturnya apa? Top speed nggak ada, banter fastest lap, power nggak ada. Menangnya gara-gara apa? Bannya lebih awet. Sorry to say, yang nggak suka kita bahas ban, sebaiknya kalian stop di sini karena nanti kalian sudah sakit hati, sakit telinga, sakit jiwa malah akhirnya kan. Karena gue ketemu tuh banyak ke ABR yang karena dengar podcast gue atau bahasan gue soal ban akhirnya jadi sakit jiwa segala macam nyampah aja di akun gue. So, ini juga yang mematahkan mitos yang selama ini berada di Yamaha. Valentino Rossi selalu mengatakan bahwa Yamaha tidak bersahabat dengan ban Michelin. Selalu hilang grip, terutama di ban belakang. Selalu nggak tentu, selalu beda hasilnya. Dari race 1 ke race 2 bakal beda. Dipatahkan. Kenapa? Karena di race pertama Neng Vina bahkan bisa moncer berdetik-detik jauhnya. Kemudian di race kedua Nektaro juga bisa menang. Dan keduanya tidak ada keluhan soal ban. Yang mereka bilang kesalahannya adalah salah ngerem. Itu doang, salah ngerem doang. Tapi nggak ada masalah soal aus ban. Jadi yang nggak ada keluhan soal aus ban itu para Yamaha. Kemudian Alexis Spargaro itu nggak ada keluhan. Jorge Martin juga sebenarnya nggak ada. Tapi apa sih kalau gue bilang, karena dianggap masih rookie jadi nggak terlalu dibahas. Mir ada sedikit di, kalau bisa gue bilang di race kedua dia agak habis bannya, tapi itu sekitar lap-lap terakhir. Nah, inilah yang patut kita bahas. Gue setuju sama Kaisar Honda United, Andrea Dovizioso, bahwa yang menjadi highlight dari Qatar ini adalah ban. Kenapa? Kalau kalian jeli melihat, sorry kan udah gue bilang tuh tadi tuh yang gak mau bahas soal ban mending udah stop nih, karena kita akan membahasnya.
Yang pertama, di seri Qatar 1 itu kelihatan banget yang apes cepat banget habis bannya. Yang apesnya biasa-biasa aja pertengahan race baru habis. Yang kena KW2 sekitar 3 atau 4-5 lap baru habis. Nah, yang KW1 moncer sampai di ujung. Yang ori kalau di seri Qatar 1 kemarin setelah gue jatuh. Nah, yang di Doha ini tadi kalau kalian lihat postingan gue bilang kalau di Qatar 1 edisinya ada arisan, di Qatar 2 edisinya adalah jatah-jatahan. Kenapa? Kalian lihat jomplang banget hasilnya. Tingkat keausan ban menjadi lebih samar, jadi lebih menarik kelihatan. BB Vale feel-nya lebih bagus. Kemudian rider lain juga banyak aus, tapi nggak yang drastis banget ausnya. Itu sebenarnya sedikit aneh menurut gue, karena di Qatar 1 begitu habis pakai berapa langsung habis banget. Ini nggak terlalu habis. Kemudian Snack Taro pun dia menang nggak sampai yang main detik-detikan. Jadi masih kelihatan wajar dalam tanda kutip. Menurut gue semacam dikondisikan. Itulah kenapa gue bilang kalau di Qatar 1 bannya itu adalah arisan, kalau di Qatar 2 itu jatah-jatahan. Jadi sama rata semua. Kalau mau dibilang ausnya sama-sama. Jadi kalaupun misalnya ada aus gitu, nggak kerasa banget. Jadi kayak si Peko lap terakhir, Mir juga lap terakhir, kayak gitu. Yang nggak merasakan ya paling para Yamaha. Dan seperti biasa Alex Espargaro, karena gue udah bilang soal skenario. Oh, gue belum bahas soal skenario tahun ini ya. Karena memang Aprilia ini skenarionya adalah akan dilepas konsesinya tahun ini. Itulah kenapa kita lihat peningkatan banget di Aprilia, sementara di KTM kembali tenggelam. Oke? Kita kembali bahas ke BB Vale. Kenapa BB Vale bilang track yang sama, setup yang sama, hasilnya beda? Ini sepakat dengan Dovi. Jadi kita mundur ke Qatar 1 dulu deh ya, biar nangkep posisi bannya. Di Qatar 1 itu adalah pengganti tes Sepang, tes Qatar 1. Karena kan Sepang kemarin itu dibatalkan gara-gara lockdown, jadi dipindah ke Qatar. Nah, di Qatar 1 itu adalah tes untuk ban secara umum. Kalau tahun lalu ban barunya adalah ban belakang, tahun ini ban barunya adalah ban depan. Nah, itu yang dites di Qatar 1. Kemudian setelah Qatar 1 muncullah ban baru khusus untuk Qatar, akan diuji di tes Qatar 2. Taramaso mengaku bahwa ban ini punya karet yang lebih baik sehingga bisa lebih cepat tetapi lebih ramah pada perubahan setting rider. Istilahnya kalau rider kan beda-beda riding style, beda setup dan segala macam, itu lebih ramah katanya ya, atau kalau kayak BB Vale ganti balance gitu kan, katanya lebih ramah. Pernyataan pertama berhasil dibuktikan, mereka bikin rekor baru lagi. Karena memang targetnya Michelin itu adalah bikin rekor. Dia nggak peduli sama durabilitas, jadi dia pedulinya cuma rekor top speed dan fastest lap. BB Vale entah bagaimana cocok. Jadi di Qatar 2 itu untuk pertama kalinya sepanjang karirnya dia berhasil menyelesaikan lap di Qatar 1 menit 53 detik. Sebenarnya itu hal simpel dan kecil, tapi itu menjadi warning buat yang nonton. Bukan yang nonton dalam tanda kutip. Kenapa? Karena cuma sesimpel itu terus dunia hore-hore. Kita juga jadi ikut senang karena dia senang. Nah, itu yang menjadi kalau gue bilang menjadi warning buat yang di sono-sono itu, bahwa wah, dia kembali menjadi highlight nih. Masuk di seri pertama, Qatar 1. BB Vale ternyata cocok sama ban ini. Di hari Jumat seri Qatar, dia sudah langsung masuk di Q2. Jadi dia nggak perlu capek-capek di FP3 untuk mau improve dia punya timing. Jadi memang kalau di FP3 itu, kalau seri Qatar udah mustajab lu buat memperbaiki posisi di Q1 atau Q2. Kenapa? Karena memang kondisinya panas. Jadi kalaupun lu memaksa pakai ban soft, yang ada habis. Jadi BB Vale seneng nih. Nah, di kualifikasi pun dia bisa start dari P4. Anggaplah misalnya ABR bilang dia menang towing doang tuh sama Peko, sebenarnya nggak diatur. Kalau kalian lihat dari awal sesi kualifikasi, mereka keluar gitu kan, BB Vale di depan, si Peko di belakang. Nah, di lintasan lurus kalah power dong Yamaha. Lewatlah si Peko, jadinya si Peko di depan. Jadi pertama sebenarnya Peko ngintilnya Bebek, terus pas di lintasan lurus Peko duluan karena menang power dan menang speed. Akhirnya BB Vale jadinya di belakang dia. Nah, BB Vale ngintil
gitu. Itulah Bebe Vale bilang saya ada di tempat tepat dan waktu yang tepat, tapi emang nggak diatur buat towing gitu. Kalaupun misalnya dia nggak towing, menurut Mbak Ayu sih Bebe bakal start ya tetap di barisan kedua, mungkin 6, paling jauh 7. Jadi dia udah ekspektasi nih udah tinggi nih, oh bagus nih ini ban udah ramah sama dia. Karena Bebe Vale ini punya apa sih gue bilang, setupnya itu beda sama Neng Vina sama Quartararo, balance-nya beda. Dia ini penyakitnya sama dengan Luca Marini, ergonomis. Cara duduk jadi balance-nya dia itu agak berat ke belakang. Nah itu yang memang selalu bikin ban dia habis. Kalau Neng Vina kadang habis kadang enggak, selama jadi teammate-nya Bebe Vale kadang habis kadang enggak. Kalau Bebe Vale pasti habis gitu. Jarang-jarang dia enggak habis karena memang balance-nya itu di belakang. Itulah kenapa selama sesi latihan di Qatar 1 Bebe Vale bilang, oh mungkin udah bener nih kata Tara Maso, ini ban lebih ramah rider gitu. Tetapi kalian lihat di race Qatar 1, karena waktu di kualifikasi mata kembali tertuju kepada dia. Wah ini udah bangkotan udah bisa aja dia. Akhirnya mata kembali tertuju dan ini sudah warning kedua nih buat yang ngatur-ngatur di atas. Oh mata halayak nih ngelihat Vale lagi. Jadi hanya perlu 5 lap, maksimal 6 lap kalau nggak salah sebelum dia mundur ke belakang tercecer. Naik pun udah nggak bisa. Ya gue juga nggak bisa salahin insiden yang di Binder karena memang waktu itu bannya Bebe Vale udah kadung habis. Dia senggolan sama Binder, udah mundur ke belakang, udah nggak bisa maju lagi. Nah, dengan asumsi bahwa ban ini sama kualitasnya, Bebe Vale mulai berpikir, mungkin ini gara-gara balance. Itulah kenapa di seri Doha, Bebe Vale bilang kami kembali menerapkan hal-hal lama. Dia ubah balance-nya ke depan supaya ban itu nggak tergerus abis waktu race. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa pilih ban. Nggak ada ban yang layak buat race lagi selain ban soft gitu. Kalau balance dipindahin ke depan, otomatis tekanan di ban belakang itu agak berkurang. Dengan posisinya duduk Bebe Vale yang agak ke belakang itu, dia kan kalau duduk agak ke belakang banget gitu, itu akan mengurangi ban yang tergerus. Dengan harapan durabilitas ban ini akan lebih baik selama race. Jadi misalnya kalau awal-awalnya 5 lap udah habis, harapannya adalah 10 lap lah habis dengan anggapan kualitas ban sama ya. Tetapi konsekuensinya adalah karena kurang lengket bannya, akhirnya dia jadi lelet. Waktu di FP2, seri Doha, Bebe Vale nggak tembus Q2. Dia bilang, ya aneh kan? Dia bilang, tracknya sama tapi hasilnya beda. Dia bilang, iya memang saya udah pindahin balance. Konsekuensinya adalah motor menjadi lebih lambat, tidak bisa cepat banget, tapi lebih linear. Istilahnya dari lap ke lap itu lebih stabil. Kalau di race Qatar pertama dia 5 lap langsung habis, udah langsung lelet banget karena habis banyak. Ini dia lebih stabil, emang lambat tapi stabil waktu lapnya. Itu yang dia cari karena itu penting untuk di race. Karena teknis udah dirubah, mau nggak mau ya dia nggak tembus di Q2. Apakah dia mencoba di FP3? Ya dia coba, karena suhu panas dia ngetes nih pakai hard. Jadi dengan kondisi sudah dirubah ke depan ini balance, dia pakai lah ban hard. Tapi dia bilang emang sih catatannya lebih bagus, tapi nggak membantu. Nah masalahnya adalah pakai ban hard pun aus itu ban dalam kondisi panas. Udah ban hard loh itu, masih aus juga. Jadi Bebe Vale bilang, saya sebenarnya kehilangan arah ini sebenarnya gimana? Terutama karena dia krunya kan udah kru baru, jadi dia agak-agak, ya namanya satu profesional dan satu juga perlu waktu untuk menjelaskan dia punya kondisi seperti apa. Akhirnya rada-rada nggak ketemu. Nah waktu di Q1 karena udah kadung di depan itu balance ya nggak maksimal time attack dia. Jadi gue juga nggak bisa memaksa bahwa dia harus bagus di Q1 karena memang kondisinya adalah bakal segitu-gitu aja time attacknya. Balance-nya udah kadung ke depan dan meskipun setupnya adalah setup kualifikasi ya nggak bisa, nggak maksimal time attack dia. Akhirnya jadilah dia start dari P21. Harapannya Bebe Vale kemarin dengan start di 21 ini setidaknya dia stabil, nggak sampai melorot. Yang dia cari dari race Doha adalah mendapatkan base motor yang tepat untuk kondisi ban Michelin yang aneh-aneh segala macam itu. Jadi kalau dia balance-nya ke depan, paling enggak ini barang stabil, nanti PR lain untuk di Portimao lain lagi. Jadi dia pelan-pelan nih sama tim baru. Jadi waktu dia finish di luar poin P16,
orang bilang itu lebih jelek dari Qatar 1. Menurut gua dan menurut Bebep itu lebih baik dari Qatar 1. Kenapa? Karena bannya nggak aus banget yang ngedrop banget. Kemudian feel-nya juga jadi lumayan bagus. Cuman ya emang betul kata Bebep yang lain lebih cepat aja. Kenapa? Karena tadi gue bilang bannya sama rata dijatah. Jadi pada ausnya barengan, nggak kerasa. Kalau kayak di Qatar 1 kan gantian tuh yang aus duluan siapa, yang ini sama-sama barengan ausnya. Itulah kenapa jadinya seri Doha menjadi lebih kompetitif gitu. Karena memang menurut Bebep ya yang lain lebih bagus aja. Dan Bebep Vale juga lebih bagus. Dan dia karena start dari 21, ya what do you want to expect? Lu mau dia finish di podium dengan start dari 21 atau finish di 10? Bebep Vale sih memang maunya sih di 10. Cuman ya emang yang lain lebih bagus aja. Kita nggak bisa ngarepin orang lain lebih jelek. Jadi menurut Bebep ya setidaknya feel saya lebih bagus dengan motor ini. Jadi kalau ada yang bilang kecewa nih Bebep Vale nggak ada poin, ya itulah makanya gue bilang, lu kalau ngefans ada yang ngefans berdasarkan hasil, ada yang ngefans berdasarkan put yourself in their shoes. Jadi menurut gue sebenarnya seri Doha itu nggak lebih buruk dari Qatar loh. Di seri Doha pun waktu startnya 21 terus orang bilang ini start terburuk dia, Bebep Vale bilang enggak. Feel saya malah lebih buruk waktu di Ducati. Kenapa? Meskipun startnya nggak seburuk ini, tapi emang bener-bener jelek banget itu motor gitu. Jelek banget feel dia. Nah kalau ini feel dia lumayan bagus. Dan konsekuensinya karena berubah setup, ya konsekuensinya adalah dia harus start belakangan. Dia nggak bisa expect motornya bakal cepat kalau balance-nya udah ke depan. Jadi kayak kata Bebep bilang, ya kalau kalian lihat hasilnya seperti itu, tapi kalau menurut saya itu nggak seburuk itu. Iya, gue juga pikirnya kayak gitu. Sama dengan hasil race-nya. Menurut Bebep Vale nggak seburuk itu sih sebenarnya, karena feel saya di atas motor lebih baik daripada di Qatar pertama. Cuman memang orang lain lebih baik karena di seri Doha ini tingkat keausan ban menjadi sama rata, nggak ada yang duluan habis, nggak ada yang lambat habis, sama kecuali yang nggak ngeluh ban. Jadi rata-rata mereka habisnya sekitar 1 sampai 3 lap terakhir itu baru habis. Itulah kenapa kalian lihat seri Doha itu lumayan rame, karena emang kalau gue bilang sih rata semua ya. KW2. Jadi pas ada KW1 nggak moncer-moncer banget. Oke, jadi sudah clear ya kenapa gue bahas soal ban dan pandangan gue soal Bebep Vale di seri Qatar ini. Kemudian kita bahas lagi soal DM. Kemarin tuh ada yang DM gue, katanya ada satu akun selama ini adalah fansnya Valentino Rossi, terus tiba-tiba ngejelek-jelekin gitu. Teman-teman, adalah hak yang punya akun untuk mau ngejelek-jelekin, mau membenci atau apa. Karena gue sendiri juga pernah, bukan ngejelekin sih, gue pernah negur. Kalau gue tuh nggak pernah ngomongin Vale di belakang sih, negurnya langsung mention aja orangnya. Karena emang selama ini selalu gue mention. Kalau ada apa-apa ya gue bahas aja sama dia. Gue mention dia waktu itu soal apa ya? Termas Clash kalau nggak salah. Waktu dia posting mencoba mempertahankan dirinya soal Marc Marquez. Padahal menurut gue itu nggak perlu, itu urusannya kita sebagai fanbase untuk ngebela dia. Ya, waktu itu gue bilang itu karena pengaruh betina soyenya, dan emang gue feelnya masih nggak enak sama itu satu gitu. Gue waktu di Qatar udah pakai celana gitu, lu di Qatar ya Tuhan. Gue sampai mikir-mikir ini jangan-jangan ada akun OnlyFans-nya nih. Yang cowok pasti tahu tuh. Sorry karena teman gue cowok semua jadi gue tahu. Jadi kalau gue ada konflik sama Bebep Vale biasanya gue langsung mention. Bukan berarti gue benci dia, bukan berarti gue jelek-jelekin dia, tapi gue mention aja. Kalau nggak suka ya nggak suka, belak-belakan aja mah. Selamat. Karena apa? Karena kita adalah fans yang mencintai dia, kekurangan dan kelebihan dia. Romantis banget ya. Yang gue nggak suka adalah karena bucin banget dia, itu aja. Dan itu berapa kali gue mention. Gue langsung aja mah kalau mention dia, bodo amat. Gue pernah lo mention itu terus kayaknya akun yang sama sih yang ngegosipin gue soal itu. Katanya apa sih, kurang fanatik apa gimana gitu. Gue fanatik sama Valenya, bukan sama Wax ya. I don't care siapapun yang ada di samping dia selama itu bikin dia bagus. Oke, kalau bikin dia jelek gue nggak suka. So
Katanya Vale ini mentalnya udah nggak bagus. Di screenshot itu dibilang bahwa masa dengan 2 pabrikan yang bagus banget si Vale malah hasilnya segitu banget. Jadi yang salah adalah ridernya. Mari kita bahas satu soal tua. Sorry to say ya, kalau gue bilang kalau lo mau bahas soal fisik. Kalau Vale masih bisa latihan MX sama anak-anak muridnya, lu nggak bisa bilang dia tua. Kenapa? Karena latihan MX itu perlu stamina prima. Makanya gue bilang kalau Jurdun Rakor udah bisa latihan MX, itu baru gue bilang dia 100%. Karena itulah yang membuktikan lu staminanya prima apa enggak. Nah, Bebe Vale kan selama ini selalu latihan itu. Lu mau ngomongin soal tua sama dia? No. Stamina dia itu memang lagi prima dan gak berubah karena dia masih bisa latihan MX. Kalau lu bisa latihan MX berarti lu masih layak untuk balapan dengan motor yang gak terlalu makan tenaga. Oke, yang bikin capek di MotoGP itu karena lama, muter-muternya lama banget dan berat. Sementara kalau di MX itu lebih kepada tahan fisik. Kemampuan lu untuk terbanting-banting di atas motor lah istilahnya kayak gitu. Itu beneran capek, serius capek. Kayak mau patah tulang kalau habis latihan MX itu. Jadi kalau mau bahas soal tua, gue nggak setuju. Kemudian soal mental, apakah karena dia kepikiran mau pensiun? Teman-teman, kalau kita mau membahas soal pensiun ini sama Bebe Vale sebelum tes Qatar 2, mungkin kalian bisa bilang mungkin dia mikirnya cuma pensiun. Tapi setelah tes Qatar 2 dia bilang apa? Target saya adalah untuk perpanjangan tahun kedua. Itu artinya dia nggak niat pensiun, teman-teman. Oke, dia niatnya nggak pensiun. Jadi dia bilang target saya adalah mau perpanjangan tahun kedua. Dia nggak pensiun. Jadi semuanya itu bergantung kepada kompetitif dia atau enggak. Tapi kalau soal dia mau pensiun atau enggak, dia nggak mau pensiun. Jadi kalau kalian mempertanyakan mentalnya adalah mental dia nggak mau pensiun. Bukan karena kepikiran pensiun jadinya malas-malesan, enggak. Kemudian di seri Doha ini malah dia lebih on fire. Kenapa? Karena dia habis dikritik sama temannya papanya gara-gara senggolan sama Binder di seri Qatar 1. Jadi kalau kalian bilang dia udah down karena start dari posisi 21, nggak bisa juga. Karena dia lagi on fire. Dan menurut gua sebenarnya itu sesuai ekspektasi hasilnya. Memang dia ngarepnya bisa nggak ya finish di tempatnya si Morbi, tapi ternyata nggak bisa karena yang lain nggak aus-aus juga, banyak maksudnya ausnya barengan, jadi ya nggak bisa juga. Padahal ngarep mungkin ada yang bakal aus kali ya bannya kayak di Qatar 1, ternyata nggak ada. Jadi kita udah selesai lah ya bahas ban, bahas mitos, bahas Bebe Vale. Jadi kalau misalnya ada kalian lihat ada akun yang tiba-tiba membenci atau tiba-tiba nggak pro, well itu adalah pilihan dan hak asasi. Kalian juga bisa memilih untuk tetap follow atau enggak, karena masing-masing akun itu kan beda-beda visi. Kalau gua kan visinya ya share aja, apa yang gua mau share ya share, nggak di share yang enggak gitu. Kalau gua nggak suka Bebek bikin apa ya gua bilang, kalau enggak ya enggak. Tapi bukan berarti gue mau dia pensiun. Kalau dia belum mau pensiun, gue nggak mau dong dia pensiun. Enak aja. Oke. Jadi jangan kita memaksakan apa mau kita kepada akun itu. Ekspektasi kalian itu lebih baik jangan ditinggi-tinggiin, karena loyal itu belum tentu selamanya. Oh ya, kemarin itu ada yang nanyain gue soal Bebe Vale nggak konsisten saat ditanya soal quick question. Jadi kayak gini, gue cuma bilang kayak gini, dia itu udah umur 42 tahun. Apa yang lu harapkan dari orang 42 tahun untuk mikir cepat? Itu satu. Gue aja kadang kalau ngecek saham, gue tuh suka lupa gue beli di harga berapa. Itulah kenapa gue sangat bergantung pada laporan portofolio atau catatan. Gue harus nyatet, karena kalau enggak susah. Gue nggak hafal kalau itu menyangkut angka. Sama kayak Bebe Vale, kami anak kidal. Anak kidal itu lumayan susah buat menghafal dan mengingat angka. Kami lebih memilih untuk menganalisa atau mikir. Jadi kalau lu kasih kayak pertanyaan cepat, antara dua, kalau bukan kami mikir dulu baru jawab, atau kami jawab jeplak terus nanya, tunggu apa lagi tadi? Karena akhirnya kami mikir lagi, bener nggak ya jawaban gue? Kayak gitu, karena kami nggak bisa dijawab segala sesuatu yang butuh cepat.
Sama seperti kalau ada masalah gitu, nggak bisa cepat dipikir dulu. Ini dianalisa dari sini ke sana ke sana. Itulah kenapa sampai gue ada bahas soal ban goib, karena kami menganalisa teman-teman, bukan apa yang terlihat itu yang jadi. Jadi ngerti lah ya apa maksudnya kenapa Bebe Vale nggak konsisten waktu ditanya, karena memang penyakitnya anak-anak kidal itu kayak gitu. Mikir dulu men, kalau mau lo kasih pertanyaan cepat ya emang jeplak, terus nanti dipikir lagi kayaknya salah deh gue. Oke, udah kita bahas semua ya. See you next time guys. Bye bye.